Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Ferli Angga, NIM handle 2188028. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang bagaimana proposal penelitian saya atau judul penelitian saya yang akan dilaksanakan nanti. Itu ada pemetaan kualitas tanah berbagai penggunaan lahan di area non-kars Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Nah, yang pertama ada daftar isi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi, dan yang terakhir jadwal kegiatan. Yang pertama ada latar belakang, itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, Kabupaten Pacitan merupakan daerah yang pembangunannya masih didominasi oleh sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari produk domestik regional bruto kurun waktu 2010 sampai 2012 yang menunjukkan angka 37,15%, lebih besar dari sektor lainnya. Pada tanaman pangan, padi masih menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Pacitan ini dengan tingkat produksi mencapai 216.617 ton dengan luas panen 37.773 hektar. Yang kedua, kualitas tanah itu merupakan kapasitas tanah yang berfungsi mempertahankan produktivitas tanah, mempertahankan dan menjaga ketersediaan air, serta mendukung kegiatan manusia. Kualitas tanah mengintegrasikan komponen fisik, kimia, dan biologi tanah, serta interaksinya. Kualitas tanah diukur berdasarkan pengamatan kondisi dinamis, indikator-indikator kualitas tanah. Kemudian yang ketiga ada pengukuran indikator kualitas tanah, yang mana akan menghasilkan IKT atau indeks kualitas tanah. Yang mana ini digunakan sebagai acuan pengolahan tanah agar mencapai produktivitas yang optimal. Nilai IKT ini dari berbagai lokasi akan disajikan dalam bentuk peta IKT. Nah, peta IKT ini akan mempermudah stakeholder atau yang berkepentingan untuk menentukan pengelolaan yang berkelanjutan. Kemudian ada rumusan masalahnya, dibagi menjadi tiga. Yang pertama, bagaimana sih kualitas tanah di area non-kars Kabupaten Pacitan, Jawa Timur? Yang kedua, bagaimana faktor pembatas kualitas tanah di area non-kars Kabupaten Pacitan, Jawa Timur? Dan yang ketiga, perlunya rekomendasi penggunaan dan perbaikan kualitas tanah di area non-kars Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Selanjutnya ada tujuan penelitian, itu dibagi menjadi tiga juga. Yang pertama ada memetakan kualitas tanah di area non-kars Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Yang kedua, mengetahui faktor pembatas kualitas tanah di area non-kars Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Yang ketiga ada menentukan rekomendasi penggunaan dan perbaikan kualitas tanah di area non-kars Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Selanjutnya ada manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini berguna untuk mengetahui indeks kualitas tanah, berbagai penggunaan lahan di area non-kars Kabupaten Pacitan, dan dapat digunakan sebagai acuan oleh pengambil keputusan atau decision maker dalam usaha pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya tanah yang ada di area non-kars Kabupaten Pacitan. Kemudian yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Untuk yang pertama atau A, kondisi wilayahnya. Secara astronomis, Pacitan terletak antara 7 derajat 92 detik sampai 8 derajat 29 detik lintang selatan dan 110 derajat 90 detik sampai 111 derajat 43 detik bujur timur. Nah, berdasarkan posisi geografisnya ini, Kabupaten Pacitan terletak di barat daya dari Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Untuk sebelah utaranya, Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan juga Kabupaten Wonogiri. Untuk sebelah timurnya, itu berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek. Untuk sebelah selatannya berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan juga sebelah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri. Untuk jenis tanahnya, itu terdiri dari asosiasi litosol Mediteran merah,
aluvial kelabu endapan liat, litosol campuran tuf dan vulkan, serta kompleks litosol kemerahan yang banyak mengandung galian mineral. Wilayahnya ini terbagi atas penggunaan lahan tanah ladang seluas 29.890,58 hektar atau 21,51%. Permukimannya seluas 3.153,33 hektar atau 2,27%. Hutan seluas 81.397 hektar atau 58,56%. Sawah seluas 13.014,26 hektar atau 9,36%. Pesisir dan tanah kosong seluas 11.530,99 hektar atau 8,29%. Menurut Geografis Pemerintah Kabupaten Pacitan 2021. Untuk yang B, ada kualitas tanah. Jadi kualitas tanah ini merupakan kapasitas tanah untuk berfungsi dalam ekosistem sebagai land use boundaries, menurut Nakajima et al. 2015. Nah, kualitas tanah ini dipengaruhi sifat kimia, fisika, dan biologi tanah, menurut Sao et al. 2020. Kualitas tanah menggambarkan kesesuaian sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang secara bersama-sama berfungsi sebagai yang pertama, media untuk pertumbuhan tanaman dan aktivitas biologi. Yang kedua, pengatur dan pembagi aliran air dan penyimpanannya dalam lingkungan. Dan yang ketiga, ada penyangga lingkungan dari perusakan oleh senyawa berbahaya. Menurut Fatma 2017. Kualitas tanah dipengaruhi oleh penggunaan lahan, serta sifat-sifat tanah antara lain struktur, konsistensi, tekstur, organik, dan juga bahan organik. Menurut Sulaiman et al. 2016. Penggunaan lahan secara intensif dan juga manajemen lahan yang kurang baik dapat menyebabkan degradasi sifat kimia, fisika, dan juga biologinya. Menurut Sao et al. 2020. Selanjutnya ada indikator kualitas tanah, yang mana kualitas tanah diukur melalui pengamatan kondisi dinamis, indikator-indikator kualitas tanah. Pengukuran indikator kualitas tanah akan memperoleh indeks kualitas tanah atau IKT tadi. Nah, IKT itu kan merupakan indeks yang dihitung berdasarkan nilai dan juga bobot tiap indikator kualitas tanah. Indikator-indikator kualitas tanah dipilih dari sifat-sifat yang menunjukkan kapasitas fungsi tanah. Menurut Partoyo 2005. Indikator kualitas tanah adalah sifat, karakteristik, atau proses fisika, kimia, dan biologi tanah yang dapat menggambarkan kondisi tanah. Nah, menurut Doran dan Parkin 1994, indikator-indikator kualitas tanah itu harus menunjukkan proses-proses yang terjadi dalam ekosistem, memadukan sifat fisika tanah, kimia tanah, dan proses biologi tanah. Kemudian dapat diterima oleh banyak pengguna dan dapat diterapkan di berbagai kondisi lahan. Selanjutnya, peka terhadap berbagai keragaman pengelolaan tanah dan perubahan iklim. Dan yang terakhir, apabila mungkin, sifat tersebut merupakan komponen yang biasa diamati pada dasar tanah. Perumusan indikator kunci ditekankan pada fungsi tanah yang menjadi objek evaluasi dan dampak pengelolaan terhadap sistem yang lebih luas, menurut Andrews et al. 2002. Kemudian yang D ada faktor-faktor penentu kualitas tanah, di mana indeks kualitas tanah kan merupakan metode penentuan kualitas tanah yang fleksibel dan lebih mudah digunakan. Menurut Supriyadi et al. 2019. Nah, di sini saya menggunakan metode MDS atau seleksi minimum dataset menggunakan aplikasi Minitab 18 dengan cara analisis komponen utama atau principal component analysis. Nah, PCA ini bertujuan untuk mengetahui indikator yang paling berpengaruh terhadap kualitas tanah. Hanya indikator dengan eigenvalue lebih dari 1 yang digunakan sebagai komponen utama, menurut Andrews and Carroll 2001 dalam Sao et al. 2020. Sangat disadari akan kompleksnya berbagai proses dan faktor yang mengendalikan kualitas tanah, sehingga sangat sulit untuk menyatukan berbagai interaksi antara faktor-faktor tersebut menjadi suatu indikator. Kandungan bahan organik tanah merupakan salah satu faktor penentu kualitas tanah untuk tanah mineral. Semakin tinggi kandungan BO-nya, maka kualitas tanah mineralnya semakin baik.
Penilaian kualitas tanah berdasarkan kandungan BO-nya telah dilakukan di Kabupaten Bima dan juga Lombok Tengah. Diambilnya BO ini sebagai salah satu indikator dikarenakan sifatnya yang sangat labil dan kandungannya berubah sangat cepat, yang mana tergantung dari manajemen pengolahan tanah. Nazam et al. 2008. Yang terakhir adalah sistem penggunaan lahan dan pengaruhnya terhadap kualitas tanah. Pola lahan yang tidak menghiraukan daya dukung lingkungan, serta hanya mengutamakan keuntungan secara ekonomi, itu dapat menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem dan penurunan kualitas tanah dari segi fisik, kimia, serta biologi tanah. Kualitas tanah menggambarkan kesesuaian sifat-sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang secara sama-sama berfungsi sebagai media untuk pertumbuhan tanaman dan aktivitas biologi, pengatur dan pembagi aliran air dan penyimpanannya dalam lingkungan, dan penyangga lingkungan dari perusakan oleh senyawa berbahaya. Dr. Larsen and Pierce 2091 dalam Saifullah 2017. Sistem penggunaan lahan dengan pola monokultur atau campuran akan menimbulkan berbagai interaksi antar tanaman yang dalam jangka pendek ditingkatkan pada pengaruh terhadap produksi tanaman semusim. Nah, interaksi positif dari guguran serta berbagai tanaman ke tanah itu berguna sebagai penutup permukaan tanah. Jadi, hal tersebut dapat meningkatkan laju infiltrasi tanah serta dapat meningkatkan penyediaan unsur hara lain yang berguna untuk tanaman semusim, sehingga dapat menghasilkan kualitas tanah yang baik, menurut Rahman et al. 2015. Nah, ini merupakan kerangka berpikir saya, di mana diawali dengan peta RBI, peta jenis tanah, dan juga peta curah hujan, di mana peta RBI ini nanti menghasilkan peta penggunaan lahan dan juga peta kemiringan lereng. Lalu peta-peta tersebut dijadikan satu dan kemudian kita overlay menjadi peta satuan lahan atau peta SPL. Kemudian ada karakteristik penggunaan lahannya yang nanti dibagi menjadi dua data primer dan sekunder. Nah, kemudian data tersebut kita analisis menggunakan MDS dan nanti di MDS itu akan menghasilkan indeks kualitas tanah, yang mana nanti output terakhirnya adalah peta kualitas tanah. Selanjutnya ada metodologi, itu waktu dan tempat. Untuk waktunya, penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai Februari 2021. Untuk tempatnya, akan dilaksanakan di area non-kars Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Untuk analisis labnya itu kita melakukan di lab kimia dan kesuburan tanah, serta lab fisika dan konservasi tanah, program studi ilmu tanah Universitas 11 Maret. Ini merupakan peta administrasi Kabupaten Pacitan, Jawa Timur yang sudah saya buat, di mana terdiri dari 11 kecamatan. Kemudian ada alat dan bahannya. Nah, untuk alat dan bahan yang kita gunakan untuk pengambilan sampel, itu ada menggunakan metode purposive sampling, di mana alat-alatnya ada bor tanah, cangkul, linggis, belati, GPS, kompas, label, plastik, alat tulis, kamera atau HP, laptop, dan juga software ArcGIS 10.6. Untuk bahannya ada sampel tanah Kabupaten Pacitan dan juga peta SPL. Nah, selanjutnya itu adalah ada alat dan bahan yang digunakan dalam analisis lapangan. Parameter pertama ada media perakaran, di mana yang kita cari nanti ada kedalaman tanahnya, menggunakan metode pengukuran, alatnya ada meteran. Kemudian parameter kedua ada bahaya erosi, itu yang kita cari adalah kemiringan lerengnya, menggunakan metode pengukuran. Alatnya adalah clinometer. Kemudian untuk analisis labnya itu menggunakan parameter fisika, yang mana ada tekstur, menggunakan metode pipet, alatnya ada gelas piala, penyaring Becquerel, ayakan 50 mikron, gelas ukur 500 mili, pipet 20 mili, pinggan aluminium, dispenser 50 mili, gelas ukur 200 mili, stopwatch, oven berkipas, pemanas listrik, raca analitik, ketelitian 4 desimal.
Bahannya ada CTK 2 mm 10 gram, H2O2 30%, H2O2 10%, HCl2N, larutan Na4P2O7 4%. Untuk yang selanjutnya ada kadar air menggunakan metode gravimetri, di mana alat-alatnya ada cawan atau botol, Erlenmeyer, timbangan, oven, dan juga desikator. Untuk bahannya ada 50 gram sampel tanah. Parameter selanjutnya ada BV atau berat volume, menggunakan metode bongkahan agar lebih mudah ketika kita membawa dari Pacitan ke Solo. Alatnya ada cawan pemanas, lampu bunsen, pipet ukur, benang, timbangan analitik, termometer. Untuk bahannya tanah bongkahan asli, air, dan juga lilin. Dan selanjutnya ada parameter porositas, itu menggunakan metode perhitungan BV dan juga BC. Alat dan bahannya itu sebenarnya sama dengan BV, cuman ketambahan untuk di alatnya kawat pengaduk, tabel BJ, dan juga tisu, piknometer, dan juga corong kaca. Untuk bahannya ketambahan CTK 2 mm dan juga Aquades. Nah, selanjutnya ada parameter kimia. Yang pertama ada KTK tanah dan juga kejenuhan basah menggunakan metode penjenuhan amonium asetat 1N pH 7. Untuk alatnya ada ayakan 0,5 mm, timbangan, Erlenmeyer, alat gojok, kertas saring, corong, pipet ukur, labu destilasi, destilator, uret, dan juga statif. Untuk bahannya ada CTKA 0,5 mm, NH4COOH1N, alkohol 95%, NaCl 10%, NaOH 45%, HCl 0,1N. Selanjutnya ada pH-H2O yang mana menggunakan metode pengukuran. Selanjutnya alatnya ada ayakan 0,5 mm, timbangan, gelas piala, pengaduk kaca, pH meter. Untuk bahannya ada CTKA 0,5 mm 10 gram dan reagen H2O. Untuk parameter selanjutnya C organik untuk menggunakan metode Walkie and Black. Alatnya ayakan 0,5 mm, labu takar 50 cc, Erlenmeyer, gelas ukur 25 cc, botol semprot, uret 50 ml, dan bahannya CTK 0,5 mm, K2CR2O7 1N, H2SO4 pekat, larutan standar 5000 ppm C. Mohon maaf, untuk perekamannya saya tunda terlebih dahulu karena di sini sedang azan.
Ya, baik, saya lanjutkan. Untuk parameter selanjutnya ada K2O menggunakan metode spektrometri. Untuk alatnya ada neraca analitik, botol kocok, mesin kocok, alat sentrifuge, tabung reaksi, dispenser 10 mili, pipet volume, pipet ukur, spektrofotometer, dan juga flame photometer. Untuk bahannya ada sampel tanah, HCl 25%, fraksi P pekat, dan juga pewarna P. Selanjutnya ada parameter N total menggunakan metode Shilda. Alatnya ada neraca analitik 3 desimal, tabung digestion dan juga blok digestion, labu didih 250 mili, Erlenmeyer 100 mili, biuret 10 mili, pengaduk magnetik, dispenser, tabung reaksi, pengocok tabung, alat destilasi atau spektrofotometer. Untuk bahannya ada asam sulfat pekat, campuran selen PA, asam borat 1%, natrium hidroksida 40%, dan juga batu didih. Parameter selanjutnya ada P2O5 menggunakan metode Olsen. Alatnya ada botol kosong 50 mili, kertas saring W91, tabung reaksi pipet 2 mili, dispenser 20 mili, dispenser 10 mili, mesin pengocok, spektrofotometer. Untuk bahannya ada pengekstrak NaHCO3 0,5 m, P pekat, warna P, standar induk 1000 ppm PO4, standar induk 100 ppm PO4. Parameter biologinya itu ada C biomasa, menggunakan metode fumigasi dan ekstraksi. Untuk alatnya, yang pertama ada desikator, botol, kertas Wattman 40, nomor 42, beker gelas, dan juga tisu basah. Untuk bahannya, ada sampel tanah, 40 mili K2SO4 0,5 m, 25 kloroform bebas alkohol, 10 mili K2CR2O7 1N, dan juga 10 asam sulfat. Selanjutnya masuk ke rancangan penelitian saya. Ini merupakan rancangan penelitian saya, di mana penelitian ini merupakan metode deskriptif eksploratif. Nah, di penelitian ini saya menggunakan metode survei, yaitu dengan melakukan pengamatan dan juga pengambilan sampel tanah secara langsung di lapangan, yang mana nanti datanya itu didukung dengan analisis laboratorium. Untuk yang pertama, itu ada studi pendahuluannya, yang terdiri dari studi pustaka dan juga pengumpulan data-data di sekunder, dan persiapan pembuatan peta kerja atau SPL. Kemudian kita masuk ke peta kerja, di mana saya menggunakan peta SPL atau satuan penggunaan lahan, dibuat dengan skala 1:25.000 dengan metode Everley. Nah, untuk penentuan titik sampelnya itu menggunakan metode purposive sampling. Selanjutnya ada survei dan sampling untuk pengambilan sampel tanah di lokasi berdasarkan SPL. Selanjutnya ada analisis laboratorium. Di analisis ini kita menganalisis fisika, kimia, dan juga biologi. Kemudian setelah analisis laboratorium, kita analisis datanya. Setelah kita analisis data, ketemu indeksnya, kita perhitungkan indeks kualitas tanahnya. Setelah kita menemukan hasil tersebut, kita membuat laporan dan juga pemetaan atau peta kerjanya, peta kualitas tanahnya di area non-kars Kabupaten Pacitan.
Nah, ini merupakan peta jenis tanah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur yang sudah saya buat, di mana di kabupaten ini terdiri dari aluvial coklat kelabuan, aluvial kelabu, kompleks latosol coklat kemerahan dan litosol, kompleks litosol, mediteran dan renzina, dan juga litosol. Nah, dan ini merupakan peta titik sampel yang sudah dan juga mau kita ambil. Nah, ini merupakan parameter dan juga metode. Untuk parameternya, itu ada sifat fisik, kimia, dan juga biologi. Di mana untuk sifat fisiknya ada tekstur tanah, BV, porositas, dan juga kadar air. Untuk sifat kimianya ada C organik, pH, KTK, KB, P tersedia, K tersedia, dan juga N total. Untuk sifat biologinya ada C biomasa mikroba. Nah, ini merupakan analisis datanya, di mana untuk indikatornya kan kita menggunakan 3, ada sifat fisika, kimia, biologi, yang nanti diolah dengan Pearson correlation dengan ketentuan p-value kurang dari 0,01 sampai kurang sama dengan 0,05. Kemudian kita analisis lagi menggunakan PCA, di mana prinsipal komponen yang terpilih berdasarkan nilai eigenvalue lebih dari 1. Kemudian masuk ke MDS, yang alasan menggunakan MDS itu karena tingkat kepekaan tertinggi untuk menghitung kualitas tanah. Kemudian masuk penghitung bobot indeks dan juga scoringnya. Kemudian yang terakhir ada menghitung kualitas tanah, yaitu dengan perkalian scoring dengan WI. Nah, ini merupakan tabel scoring atau pembobotan relatif indikator kualitas tanahnya. Ini merupakan tabel scoring indikator kualitas tanah menurut Balitan 2009. Dan ini merupakan tabel kriteria kelas kualitas tanah menurut LAL tahun 1994. Dan ini merupakan kegiatan terakhir, yaitu ada jadwal kegiatan, di mana di sini saya menggunakan 6 langkah kegiatan. Untuk yang pertama ada persiapan alatnya, alat survei maksudnya, itu di bulan Mei. Kemudian untuk surveinya di bulan Juni, untuk analisis tanahnya di bulan Juni sampai Juli. Dan yang selanjutnya atau nomor 4 itu ada analisis datanya. Insya Allah di bulan Juni sampai November. Untuk penulisan skripsinya insya Allah Agustus sampai Januari. Untuk ujian skripsinya insya Allah Februari. Dan ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil, baik di proposal maupun di PPT. Thank you. Itu saja dari saya, pemaparan dari saya. Bila ada salah-salahnya, saya mohon maaf. Dan bila ada kritik dan juga sarannya, saya mohon bantuannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.